Assalamualaikum, Jar, Yas. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana nih Gimana nih? kabarnya Dio nih? Alhamdulillah, baik juga, Jar. Gimana nih kabarnya Fajar sama Dias nih? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kenapa nih Alhamdulillah. Dio tiba-tiba mau bikin Zoom nih? Apa ada yang baru nih yang mau didiskusiin? Nah, Iya nih. gini nih. Tadi kan aku ini lagi di jalan nih. Nah, Terus terus. tadi aku lihat ada kantor law firm. Nah, kita kan sebagai orang hukum nih. Nah, mumpung kita lagi Heeh. nge-Zoom, ayo kita coba yuk diskusi tentang bahas tentang law firm ini. Boleh boleh. Oke. Mumpung Boleh. waktunya agak santai juga nih aku. Iya, mumpung aku juga gak ada tugas nih, gak ada tugas lain. Boleh lah, boleh. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu law firm atau pendapat kalian deh tentang law firm ini apa? Jadi dari sepengetahuanku ya yang aku baca dari buku-buku itu law firm itu sekumpulan persekutuan usaha yang didirikan oleh satu atau banyak orang yang berfokus dalam bidang hukum. Kalau menurutku, law firm itu adalah firma hukum yang badan usahanya terdiri dari beberapa advokat yang sudah berpengalaman untuk membantu permasalahan hukum. Oh, jadi pengertian law firm itu satu badan usaha yang terdiri dari beberapa advokat yang sudah berpengalaman untuk membantu permasalahan hukum ya, Jar? Ya, yang pernah aku pelajari dalam law firm itu terdapat kantor sederhana namanya. Dibagi dalam 3 tahap, yaitu kantor sole protesioner, kantor butik, dan kantor kecil atau small firm. Jadi kantor sole praktisioner itu juga memiliki kemampuan keahlian khusus di kantor ini, seperti paralegal, resepsionis, sekretaris. Kalau kantor butik itu yakni kantor hukum juga memfokuskan diri dalam praktik atau spesialis tertentu. Pada umumnya kantor hukum yang dengan karakter seperti ini mempunyai lebih dari satu sekutu dibantu oleh 2 sampai 3 asosiat. Kalau kantor kecil small firm yakni kantor yang menampung advokat dalam jumlah 15 orang. Biasanya di kantor ini ada office manager yang bertanggung jawab dalam pengurusan law firm dan dibantu staf terdiri sekretaris, paralegal, kurir, fotokopi, dan staf pembukaannya. Jenis-jenis law firm itu kalau menurutku ada dua, yaitu private law firm dan corporate law department. Oh, nah, jadi fungsi dari law firm itu apa saja ya? Apakah hanya berfokus pada bagian hukum? Jar, Yas. Setidaknya ada tiga fungsi utama dari law firm. Ketiganya adalah sebagai berikut. Ini ikut jelasin ya macam-macamnya. Sebagai konsultan hukum atau legal advisor. Law firm berdiri sebagai konsultan bidang hukum. Keberadaannya diartikan sebagai tempat seseorang berkonsultasi seputar permasalahan hukum yang dihadapinya. Law firm akan memberikan masukan berupa saran dan pendapat berdasarkan analisa, review, dan ulasan yang dikajinya. Sebagai contoh, perkumpulan buruh hendak melakukan gugatan atas kebijakan perusahaan, maka mereka bisa berkonsultasi dahulu terkait Indonesia Labor Law agar gugatan tidak berakhir sia-sia. Yang kedua, sebagai pengacara hukum atau legal attorney, law firm atau tepatnya pengacara di dalamnya berfungsi untuk mewakili seseorang atau perusahaan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Mereka juga bertugas mengajukan permohonan penyelenggaraan penyelesaian sengketa secara non-litigasi di luar pengadilan, baik melalui arbitrase atau mediasi. Jikapun melalui litigasi, maka pengacara dari firma hukum akan menjadi pendamping. Nah, lalu yang terakhir sebagai pemeriksa atau legalisator. Law firm itu juga memiliki fungsi sebagai pengawas dan pemeriksa atas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka tidak hanya memeriksa, melainkan juga memberikan solusi atas pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika dalam perusahaan, maka firma hukum tersebut akan memeriksa apakah setiap ketentuan perusahaan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau belum. Nah, terus apa saja bentuk layanan yang disediakan oleh law firm tersebut? Nah, gini ya, yang aku tahu itu layanan hukum yang disediakan oleh law firm antara lain itu pelayanan secara non litigasi dan litigasi. Non litigasi adalah pelayanan jasa hukum dengan cara di luar peradilan seperti mediasi dan negosiasi, sementara litigasi adalah pelayanan jasa hukum yang melalui proses peradilan. Nah, yang kedua ini hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur keseluruhan hukum dalam suatu negara, sedangkan hukum perdata lebih mengatur hubungan antara individu dalam suatu negara dan seringkali dipengaruhi norma-norma sosial.
Nah, yang ketiga, hukum lingkungan berisi seperangkat aturan yang mengatur pada pola interaksi antara manusia dan alam demi tercapainya keseimbangan alam yang harmonis. Yang keempat, kemajuan teknologi yang semakin pesat mendorong diterbitkannya hukum teknologi dan informasi secara umum. Hukum teknologi mengatur segala aspek-aspek legal yang berlangsung di internet. Yang kelima, hukum perburuhan merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan industrial antara buruh dan pengusaha sehingga masing-masing pihak memahami kewajiban dan hak satu sama lain. Nah, lalu-lalu Pak, apa saja legal service atau pelayanan hukum yang diberikan oleh law firm tersebut? Jadi unsur-unsur umum dalam pelayanan hukum yang dikemukakan oleh Altman and Robert Ewell 2002 dengan dibuatkan dalam beberapa aspek sebagai berikut. Gue jelas ini. Aspek administrasi, sistem, dan prosedur dibuat dan dijalankan dengan efektif sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, memperhitungkan sebaik-baiknya penggunaan anggaran keuangan untuk hindari krisis yang tidak dibutuhkan, misalkan gaji dan lain-lain. Aspek teknis, cepat dan tepat waktu dalam dan mengerjakan setiap pekerjaan yang berhubungan dengan klien. Pelayanan dan dalam nilai yang pantas atas jasa yang diberikan oleh kantor hukum. Memiliki informasi akurat tentang perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan yang ada. Aktif mengerjakan sesuatu dan upaya bagi staf memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik. Memberikan perhatian atas usaha individu yang menunjang perusahaan. Terus bagaimana cara mendirikan kantor law firm itu ya guys ya? Nah, begini Jar, berikut aku jelasin tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu sasaran karir. Apa arti dari kantor itu sendiri? Kebanggaan, kepuasan, atau kemandirian secara profesional. Sebagai konsekuensinya, mempunyai usaha sendiri itu berarti Anda berjuang sendiri. Keberjalanan kamu itu tergantung pada kemampuan kamu untuk mengelola usaha, karena lawyering itu juga merupakan suatu bisnis kan. Kedua, strategi, visi dan misi. Model usaha harus jelas. Kemudian strategi memberikan pelayanan kepada klien secara memuaskan dengan biaya yang tepat. Kemudian juga mengetahui tren apa yang mengaruhi firma dan klien termasuk strateginya. Ketiga, teknologi. Firma hukum juga harus memahami bagaimana teknologi yang dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan pelayanan kepada klien. Keempat, pemasaran dan bagaimana memperoleh klien. Mengetahui yang diinginkan oleh klien, kemana klien mencari pengacara, dan bagaimana mengenalkan diri kamu kepada klien. Harus punya rencana seperti siapa calon klien, siapa klien sekarang ini, dan bagaimana menarik mantan klien. 5. Pengelolaan kantor. Buatlah sistem dokumentasi dalam alur pekerjaan yang jelas. Misalnya siapa yang membagikan pekerjaan, kepada siapa pekerjaan dibagikan, dan siapa yang memeriksanya. Selain itu, harus jelas juga sistem penyimpanan file dan penyimpanan data klien, termasuk mengukur produktivitas dan pengelolaan waktu. Nah, kalau menurutku ada 4 yang bisa mendirikan kantor law firm. Yang pertama, pelayanan kepada klien. Ini merupakan bagian terpenting karena pelayanan kepada klien yang akan menentukan apakah di kemudian hari kita akan mendapatkan pekerjaan lagi dari klien tersebut. Pelajari bisnis klien dan bagaimana kita bisa meningkatkan peran kita terhadap klien. Kemudian tentukan biaya, caped fee, bulk discount, kontingen, bandingkan dengan kompetitor. Tentukan juga cara berkomunikasi dengan klien dengan tetap menjaga keamanan berkomunikasi dan jangan lupa minta feedback dari klien. Yang kedua, keuangan. Untuk berhasil maka perusahaan firma harus melebihi pengeluaran, harus ada strategi keuangan jangka panjang, mengikuti rencana anggaran, ada akses ke modal cash flow, misal mempunyai line of credit dengan bank, dan secara disiplin mencatat jam yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan, mengeluarkan invoice, memonitor pembayaran dan penagihan. Yang ketiga, mempersiapkan budget. Budget adalah rencana keuangan untuk waktu tertentu, biasanya 1 tahun, dan memberikan proyeksi pendapatan, biaya, dan pengeluaran. Yang terakhir, perekrutan. Perekrutan karyawan harus dipersiapkan pula. Pada tahap awal, mungkin dibatasi adanya karyawan tetap. Sedapat mungkin, gunakan outsourcing, misal untuk IT, akunting, dan menghitung kewajiban perpajakan. Buat struktur organisasi sehingga jelas kepada siapa karyawan dapat mendelegasikan tugas dan kepada siapa harus melapor. Rekrut orang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, nilai firma, dan peran mereka di firma. Remunerasi harus adil, rasional, dengan insentif yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
Terus ada lagi nih, konsep dasar manajemen law firm itu apa aja sih? Aku masih kurang paham. Nah, gini nih Jar, konsep dasar manajemen yang dapat diklarifikasi dalam 4 dasar, yaitu programming atau planning, perencanaan jangka panjang dalam berbagai jangka pendek kegiatan perusahaan, job description sebagai pengaturan pekerjaan yang membawa tanggung jawab, diikuti aspek koordinasi sesama unsur pelaksana. Nah, yang kedua ini pengorganisasian. Maksudnya mendefinisikan tanggung jawab pekerjaan dalam suatu kerjasama di setiap level pekerjaan, mengembangkan kepemimpinan di antara staf perusahaan. Ketiga, actuating, menyebarkan suatu informasi di kalangan internal perusahaan atau sharing information, yang pengembangan sumber daya pekerja secara intensif untuk kemajuan usaha. Yang keempat, Jar, controlling, mengevaluasi kinerja perusahaan untuk menunjang perkembangan perusahaan, melakukan kendali sistematik untuk mendeteksi permasalahan yang timbul dalam aspek keuangan. Nah, lalu apakah ada yang tahu bagaimana cara mengelola kantor law firm secara baik, Jar? Yuk. Aku tahu nih, dalam mengelola kantor hukum ada 5 hal penting untuk mengelolanya. Yang pertama, pikirkan bentuk badan hukum. Untuk mulai bisnis jasa hukum, maka kita perlu memikirkan bentuk badan hukum yang sesuai. Secara umum ada 2 bentuk badan hukum ketika mendirikan firma hukum, yaitu persekutuan perdata dan firma. Kedua bentuk badan hukum ini mempunyai keuntungan diri sendiri dan harus bijak memilihnya bentuk badan hukum itu. Tentukan financial target. Financial target juga penting untuk ditentukan. Karena financial target akan menjawab cash flow dari sebuah firma hukum. Kita wajib tahu pengeluaran rutin dari sebuah firma hukum sehingga bisa menentukan target pendapatan dari sebuah kantor hukum. Ia juga mengingatkan jika idealnya saat mendirikan firma hukum, idealnya sudah punya modal setidaknya untuk 5 tahun ke depan. Yang kedua, pikirkan strategi pemasaran. Dalam menjalankan strategi pemasaran harus berhati-hati karena ada larangan beriklan. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan, misalkan dengan memberikan konsultasi hukum secara gratis untuk menyebarkan informasi ini. Firma hukum juga bisa menggunakan berbagai cara, misalkan dengan flyer dan lain sebagainya. Selain itu, pertimbangan untuk mengikuti berbagai kursus, namun bukan kursus tentang hukum, akan tetapi kursus yang beririsan dengan jasa hukum yang firma hukum kita miliki. Selain itu, jangan lupa untuk membuat showcase apabila firma hukum kita sudah mendapatkan sertifikat ataupun penghargaan. Pastikan area keahlian. Sebuah firma hukum yang sudah spesifik menentukan akan menangani pekerjaan tentunya akan lebih mudah dan mudah mendapatkan klien. Berbagai pengalaman firma hukum yang sukses pada umumnya sudah menentukan wilayah keahlian sedari awal. Tentukan nama dan modal firma hukum. Rima juga menegaskan bahwa firma hukum yang terpenting ditentukan apakah akan terasosiasi dengan nama pendiri atau nama firma yang tidak terasosiasi dengan nama pendiri firma. Selain itu, untuk mendirikan firma hukum juga perlu memastikan modal dan firma hukum yang akan didirikan tersebut. Jadi gitu. Mungkin dari Tio lagi nih, ada pertanyaan nggak tadi yang penasaran kan awalnya apa itu law firm? Firm itu, ya. Itu sih sudah jelas sih Jar. Makasih ya Jar, Yas. Oke. Lain kali kita bisa diskusi lagi ya. Diskusi lagi ya. Siap dah. Lain kali kita mau aja langsung. Ya, kita bahas yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jar, Yas. Yuk.